Sopo sing nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam pasti akan memetik hasil dari tanaman itu. Sebelum itu, silahkan like dan subscribe serta komentar berupa kritik dan saran. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita. Bersama saya Gunawan Purnomo dan inilah Ruwa Pinida, Wejangan Kehidupan. Setelah pesan-pesan berikut ini. Sopo nandur bakal ngunduh adalah salah satu filosofi dari orang-orang Jawa. Sopo nandur bakal ngunduh memiliki arti siapa yang menanam pasti akan memetik hasil dari tanaman itu. Dikaitkan dalam agama Hindu sendiri, sopo nandur bakal ngunduh itu sama dengan hukum karma pala. Karma yang artinya perbuatan dan pala yang artinya hasil atau buah. Ini adalah kesamaan, hanya penyebutan arti sajalah. Hukum karma ini tidak akan pernah salah. Siapa yang berbuat pasti orang itu yang akan menuai hasil dari perbuatannya. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka berbuatlah baik. Tetapi ketika kita tidak menginginkan kebaikan, maka berbuatlah buruk. Kita menginginkan hal baik, tetapi tidak mau berbuat baik. Kita menginginkan hal baik, tetapi kita selalu berbuat buruk. Ya, tidak mungkin. Di dalam agama Hindu sendiri terdapat 3 karma atau 3 hukum karma yang harus kita yakini. Yang pertama, Sancita Karma Pala adalah karma yang kita dapatkan dari hasil kehidupan sebelumnya. Di agama Hindu mempercayai adanya reinkarnasi atau lahir kembali dari kehidupan yang satu kehidupan yang lain. Sancita karma pala ini berhubungan pada kehidupan kita sebelumnya. Kalau kehidupan kita sebelumnya itu adalah orang baik, maka di kehidupan sekarang pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Tetapi ketika kita pada masa lalu berbuat buruk atau berbuat salah ataupun berbuat dosa, kita akan mendapatkan kesengsaraan. Lantas yang kedua dari ajaran karma pala adalah prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala adalah karma yang kita lakukan sekarang dan kita nikmati hasilnya sekarang juga. Contohnya, seperti halnya ketika kita seorang pelajar, kita menghadapi ujian, kita menghadapi UAS, kita menghadapi UTS. Kita belajar di situ. Dan hasil dari belajar itu kita mendapatkan nilai yang bagus. Itu adalah prarabdha karma pala. Contoh lain adalah ketika kita mencuri, kita tertangkap warga dan akhirnya dikebuki dan masuk penjara. Yang ketiga dari ajaran karma pala adalah kriya mana karma pala. Tentu setiap agama meyakini adanya surga dan neraka. Di agama Hindu ada juga yang namanya moksa. Kriya mana karma pala ini adalah karma yang kita lakukan sekarang dan kita nikmati hasilnya pada kehidupan setelah di dunia ini. Dengan arti lain, karma ini kita nikmati ketika kita berada di akhirat. Karma buruk, kita masuk neraka. Karma baik, kita masuk surga. Dan juga kita bisa masuk moksa. Ketika kita sudah masuk moksa, kita tidak akan mengalami reinkarnasi lagi. Itulah yang disebut dengan mokso atau moksa, yaitu kelepasan diri kita dari keduniawian. Itu adalah tujuan utama dari orang atau umat beragama Hindu. Kembali pada hukum karma pala atau hukum sopo nandur bakal ngunduh. Mas, ada orang yang buruk, ada orang yang jahat, ada orang yang pendosa. Tetapi kenapa dia selalu mendapatkan kesenangan? Sedangkan saya ini selalu berbuat baik loh. Tetapi kenapa hidup saya itu selalu menderita? Saudaraku, ingatlah bahwa karma tidak akan pernah hilang sebelum kita mencapai moksa.
bahwa karma akan tetap melekat sebagai karma wasana yang harus kita tebus dari kehidupan yang pertama hingga kehidupan yang selanjutnya. Terus bergulir hingga karma buruk kita ini hilang. Bukan berarti Tuhan itu pilih kasih, tetapi memang itu yang kita dapat pada kehidupan selanjutnya. Bukan mengeluh, tapi memperbaiki itu. Tenanglah saudaraku, Anda tidak sendiri. Saya, kita semua mengalami karma seperti itu. Nah saudaraku, bagaimana penjelasan mengenai hukum karma pala, mengenai sopo nandur bakal ngundur? Ajaran filsafat Jawa atau filosofi Jawa sangatlah bermakna bagi kehidupan kita. Mari kita lestarikan warisan budaya leluhur. Budaya leluhur bukanlah kuno. Budaya leluhur bukanlah hal yang ketinggalan zaman. Tetapi budaya leluhur sangatlah luar biasa untuk kita pelajari. Sebab budaya leluhur akan tetap bisa dipakai dari zaman ke zaman. Hancurnya suatu negara, hancurnya suatu bangsa apabila meninggalkan leluhurnya. Akhir kata dari saya, terima kasih dan rahayu.